Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, kullu ummatin ajal wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Sadaqallah. Yang kita hormati pengurus Masjid Iman Ketapik berhadir pada pagi hari ini. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk belajar sambil lupa Bapak dan Ibu. Selanjutnya seluruh tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga setiap langkah kaki kita ke rumah Allah ini dinilai ibadah olehnya. Amin. Kemudian Bapak Ibu hadirin wal hadirat, anak-anak kami, generasi agama dan bangsa yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah insyaallah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita pagi ini. Allah izinkan kita berjumpa dalam majlis yang mulia ini. Tak lain dan tak bukan tujuan kita hanyalah untuk beribadah, berubudiyah kepadanya, untuk rukuk, bersimpuh dan bersujud di hadapannya. Kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan kajian agama. Semampunya insya Allah kita akan membahas tema yaitunya mengenal Allah dengan kematian. Selawat dan salam tak akan pernah kita lupakan untuk sampaikan kepada junjungan kita, junjungan alam semesta ini Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Juga kita doakan selawat dan salam tercurah kepada keluarga dan sahabat beliau yang setia, yang senantiasa mendampingi beliau dalam mendakwahkan agama ini dalam situasi dan kondisi apapun. Juga kita doakan selawat dan salam tercurah kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, kepada seluruh mujahid agama ini, sehingga hidayah iman dan hidayah Islam sampai kepada kita, sehingga hidayah iman dan hidayah Islam sampai ke seluruh pelosok dunia ini. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian ini kita awali dengan ayat surat As-Sajdah ayat 11. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakan wahai Muhammad, katakanlah yatawaffakum malakul maut, malaikat maut akan mewafatkan kamu. Yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum, malaikat yang diserahi untuk mencabut nyawamu. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Bapak
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah itu disebut dengan Rabbul Alamin, Tuhan. Itu kan surat Al-Fatihah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin itu banyak alam. Artinya apa? Di antara alam yang diciptakan oleh Allah itu, ini alam dunia. Ada selain alam dunia yang kita lihat ini, alam-alam yang lain seperti itu. Alam apa saja? Mulai dari alam ruh. Jadi kita dulu tuh mungkin sempat bertemu di alam ruh. Cuma di sana belum, tidak ada memori akal yang Allah berikan di jasad ini. Ada otak itu pakai memori. Setelah dari alam roh itu ada alam rahim, alam kandungan. Itu misteri. Kan ada yang terkena awam model main dalam alam kandungan. Tapi itu alam. Kita hidup di sana beberapa bulan. Cuma alun bedanya, alun ke sawah, alun ke ladang, alun berusaha. Hidup Ustaz, hidup. Itu rahasia Allah. Kemudian sekarang alam dunia yang kita bisa bicara sekarang, melihat, bertemu. Ini alam dunia. Masih ada lagi Ustaz, masih. Kita akan berjumpa alam itu. Karena begitu Allah katakan. Akan sampai summa ila rabbikum turja'un. Sampai bertemu dengan Tuhan di alam itu. Alam setelah dunia ini alam barzakh, atau biasanya disebut alam kubur. Alam kubur itu tidak selamanya kita semua di sana. Bukan selamanya, belum selamanya. Karena begitu Allah katakan yang selamanya itu kan alam akhirat. Jadi alam barzakh itu belum alam akhirat. Dia berakhir juga nanti seperti alam dunia. Setelah alam barzakh baru alam akhirat. Jadi awakku ini baru Bapak dan Ibu pindah-pindah alam ya. Baru pindah-pindah alam. Makanya di surah Al-Baqarah 145 itu 154, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan engkau katakan. Juga dalam surah Al-Imran 169 tengok. Kalau Al-Baqarah bahasanya wala taqulu. Jangan engkau katakan orang yang meninggal di dunia ini dia hilang begitu saja. Artinya itu hanya proses untuk perpindahan alam. Ini harus kita yakini. Jadi ibu, orang tua yang perempuan telah diproses untuk pindah alam kan? Bagi orang yang beriman, karena memang yang beriman diseru oleh Allah. Tengok 153 kan yang beriman. Yang tidak beriman yang tidak beriman hidup di dunia saja. Sehingga perlu mengejar kebahagiaan di dunia saja Pak. Masalah akhirat ada penting. Pokoknya yang pentingnya dapat harta, mau halal atau haram, yang pentingnya kumpulan harta itu yang tidak beriman. Makanya tidak segan-segan yang membunuh, tidak segan-segan menzalimi. Jadi kalau orang Zionis, orang Israel itu hidup kecil di dunia saja. Yang diseru oleh Allah kan yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Satu, wala takun. Nah, itu dan itu tuh masih seruan kepada orang yang beriman. Dan wahai orang yang beriman, jangan engkau katakan yang meninggalkan dunia ini mereka hilang. Tidak, hanya proses perpindahan alam, bal ahya, akan dihidupkan kembali. Seperti itu ya Pak ya. Jadi pada itu hanya proses perpindahan alam. Kalau ada keluarga awak, busana awak, orang tua awak atau anak awak, yakinilah hanya proses perpindahan alam saja. Ke alam barzakh. Kita mau tidak mau
suka atau tidak suka nanti badan itu juga akan diproses. Tak seroge di dunia aku, nanya kan? Tak seroge. Satu hari dunia aku cuma jadi ibu dulu cantik lah, ini cantik cantik, ini cuma jadi. Itu dunia di akhirat di surga itu apa saja itu tak ada tua-tua kayak mereka lah, beban-beban mereka lah percaya. Iya. Tak ada. Ini di dunia payah. Kau sahur, ladang lo dulu kau makan. Iya pak. Kau sahur di pikiran berpiti. Panen api umum berpiti. Rumah tetap dia deh. Itu dah baiknya itu. Kalau payah, umum api, lama badan lah terkumpul pitih kan. Badan tu lah lama. Bagaimana nikmati? Alam. Wadah lah orang tua. Payah umum pitih kan. Juga harapnya suruh makan. Ia tak bisa makan yang berlemak-lemak itu oleh kolesterol. Itulah banyak apa. Seperti itu saya roge dunia kau. Ada paisalah akhirat lain. Kalau ada yang pesan, tapi kan itu kan ada pek di awal ya. Ada pek di awal. Karena ajal itu Allah yang menentukan. Termasuk malakut maut dalam yang dalam surah Sejadah yang mau baca tadi itu, ini pun tak tahu bila tiba. Yang ini dapat kalau lah tiba jago, baru dapat data. Nah itu, dapat data. Jadi itu, yang mematikan kita itu, ini perlu kita Allah mengatakan, kul sampaikan. Ini makanya Pak bahas ini yang penting membahas itu. Kan judul tema waktu mengenal Allah dengan kematian. Ya sampai besok baru yang penting ya sebelum awak mati bawa kenal dulu Allah. Beko ada orang yang menyasar mata pangangan yang baru kenalnya jo Allah. Dek kerana itu tidak beriman tadi ya. Dek menyasar lah tiba di akhirat tu abadana barunya kenal. Tengok dalam sejarah ayat 12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Baru mana-mana minta Allah minta pindah balikan kami ke dunia. Itu kan kenalnya dengan Allah setelah mati berada mulai Pak. Makanya kini awak kenal Allah dengan kematian bahwa dengan keyakinan kita bahwa kita semua akan mati. Oleh karena itu bisa kita persiapkan diri yang patut dipersiapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali tadi ya awak mau tidak mau akan diproses. Cuman prosesnya beda. Dari alam muruh kan awak dipindahkan itu ke alam rahim. Tengok dalam surah Al-Baqarah Allah katakan kalau ada orang bertanya ya, kan kita dikatakan Ustaz, barangkali awak hidup, barangkali awak mati. Jawabannya awak hidup 2 kali, mati 2 kali. Itu Allah yang mengatakan dalam ayat lain, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Satu, bagaimana engkau akan kufur kepada Allah, ba'alo wa kasombong, ba'ala kebanggaan diri, yang dahulunya engkau itu mati. Itu mati pertama Allah kata. Ada orang yang mati pertama itu masih di batang pisang, masih di batang kerambi, tidak apa. Mati pertama kita itu memang sudah ada jasad ini, cuma belum hidup. Kalau ada dokter bertanya, bila semester bara ibu dipreso dan jantung, itu janin yang berumur 4 bulan 10 hari. Itu hidup pertama ketika ditiupkan roh. Tsumma nufikha, di proses perpindahan dari alam ruh ke alam rahim itu dengan proses nufikha. Ditiupkan, bukan hidupkan ya, ditiupkan. Itu hidup pertama kita. Setelah mati pertama, jadi pertama itu mati. Karena belum ditiupkan roh, jadi proses hidup pertama itu ditiupkan roh. Allah kata, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Sudah ada. Sampai bulan 10 hari janin itu, umur janin itu pada ibu, baru bisa diperiksa jantung. Karena roh dan ditiupkan. Itu
Jadi sudah ada hidup pertama, tapi kita sebelum ditiupkan roh itu dalam keadaan mati karena belum ditiupkan roh. Setelah ditentukan masa di alam kandungan itu hitungan tidak bertahun ya. Tapi paling lama ulama menuliskan dalam kitabnya lama dalam kandung itu bisa tahunan ya. Seperti Imam Syafi'i ya, dia sampai 4 tahun ya kandungan. Cuman mayoritas kita di dalam kandungan manusia itu 9 bulan 10 hari. Mayoritas ini ya. Walaupun ada juga yang kurang, ada yang 7 bulan sesar, 8 bulan kondisi lagi ya, karena kecanggihan teknologi. Tapi mayoritas ya 9 bulan 10 hari mayoritas. Itu diproses lagi, pindah alam dari alam mau tidak mau, suka atau tidak suka. Kalau ada yang kontrol ke dokter, harusnya selama 9 bulan 10 hari itu disarankan dikeluarkan. Nah, karena penelitian ya, karena ditakutkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Boleh ya, dengan banyak ya, dengan beberapa cara yang digunakan oleh tim ahli itu ke dokteran. Mau tidak mau pindah alam dari alam rahim di dalam rahim itu bisa hidup ya, walaupun tidak akan jadi bisa. Itu kekuasaan Allah. Kita kenal Allah itu dengan kematian. Terus tahu perjalanan itu betapa Allah berkuasanya walaupun tidak kerajuan. Akhirnya sih ada orang yang kurang-kurang iman. Saya mau balik itu dulu di alam rahim itu kan ada kesawah kaladang ya Pak. Tak ada PNS lagi, tak ada ke pasar lagi, ke berdagang. Tapi itu begitulah kekuasaan Allah yang harus saya yakini. Setelah itu kita diproses lagi, pindah dari alam rahim itu ke alam dunia dengan proses wulida, dilahirkan. Pindah dari alam rahim ke alam dunia dengan proses wulida, dilahirkan. Para alam maunya di alam dunia alam itu ada hitungan tahunan. Kalau umat terdahulu alam dunianya sampai ratusan tahun ya. Ratusan tahun. Umat Nabi Nuh 900. Umur Nabi Nuh diabadikan Allah dalam Quran 1000 kurang 50. Umurnya Nabi Nuh. Nah begitu. Dan begitu juga umat dulu ratusan tahun 600. Jadi kalau dulu umat umur 100, 150 yaitu baru SMP lah. Iya. Kalau umat akhir zaman Rasulullah umatnya berapa umurnya? 63. A'maru ummati baina sittina wa sab'ina sana. Umur umatku kata Rasulullah itu hanya berkisaran 60 sampai 70 tahun. Cobalah dengar ya. Amapun aja yang buat di rumah. Yang menikah itu tetap kawan lah bedanya. Istri kawan sama dikasih uang 55 sampai 60. Umur umat Nabi itu 60 berkisaran 60 sampai 7. Nabi umur meninggal 63. Sahabat-sahabat lain 60 kan banyak meninggal. Begitu ya Bu. Dan orang memang yang menikah itu umur 50 nanti jarang yang ada 90, 80 itu jarang. Dia cari yang meninggal itu kini 50, 60, 70, 90. Memang begitu Rasulullah kata emaknya meninggal. Dia ibu kalau mula kalau limo itu aja banyaknya yang lain-lain ngecek. Banyak persiapkan. Iya, banyak persiapkan untuk menghadap sang ilahi. Karena orang akan selamanya pada kota lama ya dari tentu kualitas ibadah awak tambah kurang. Aja yang lain-lain dipikir nih. Jangan teragain yang berumah sih lain. Iya, umat dahulu itu riwayatnya panjang ya, tapi ada riwayat pernah dibaca. Umat dahulu itu ada pernah menangis sama aku pada ibu ditemui. Dia menangis, bapak menangis. Anakmu meninggal, bapak meninggal, baru umurnya meninggal.
Berapa umurnya meninggal? Berapa umurnya kira 300 tahun anaknya meninggal. Awak sih kalau tahu terangkan orang meninggal, berapa umurnya meninggal? Lah 90 lah Pak. Lah artinya lah rela dia. Karena lah tubuh kan ada itu kan. Tidak balik mana. Jadi tadi itu para anaknya meninggal 300 tahun. Mudah mantap baru kalau dulu itu. Cuman bukan itunya. 300 tahun anak aku meninggal menangis. Baik kalau itu di akhir zaman. Umat orang yang akhir zaman itu umurnya sudah sampai 100 tahun. Sampai 60 sampai 70 saja. Atau untuk itu umat akhir zaman. Kalau aku itu di zaman itu kamu dah akan buat rumah. Itu kan. Ya. Jadi umur 60 kok sedikit mana sikit mana bagi umat terdahulu sedikit. Jangan bandingkan dengan waktu akhirat ya. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun lewat dunia. Buat bandingkan jo bukan dengan waktu akhirat lah dulu, dengan umur umat terdahulu saya. Jadi kok tahu umat terdahulu mereka keadaan awak ini umur sikit habis waktu dengan perkara dunia tu. Nah, bakalan kalau umat dahulu yang soleh, gitu, kalau sama soleh, gitu. Umat terdahulu itu yang sama soleh kok tahu yang mereka ada namanya baru ke rumah itu dimati lah. Buat saya pondok sampai kuburan 60 tahun itu sebentar di umat terdahulu. Iya Pak, ini cuma lah cari masih ke habis waktu di dunia. Berapa banyaknya waktu sholatnya, waktu dengan waktu akhirat. Iya. Nah, ini makanya penting kalau mengenal Allah dan kematian muhasabah. Karena begitu nasihat Umar bin Khattab itu ya, hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum diperhitungkan. Mau tidak mau aku besok dihisab, ditimbang, dihisab, diperhitungkan. Catatan itu dibuka satunya bagi kita. Jadi untuk membersihkan, memperbaiki catatan itu memang di dunia. Kalau dia di akhirat bisa ada kesempatan. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah alam dunia ini berakhir dengan umur yang telah ada wa ajalun musamma, bahasa Allah dan Quran. Ada ajal yang telah ditentukan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, itulah ayat fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'. Kalau Allah tiba sampai situ juga jauh. Ya sampai situ. Tidak bisa ditunda. Sementara ada yang minta Allah badikan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, ya Allah jika Engkau berikan saja waktu sebentar saja fa asaddaqa, kami akan bersedekah. Jadi ya bako minta atau yang minta karena ini bako alun Allah calian alam gaib. Pahala tu gaib ya. Alam barzakh itu alam gaib ya, tapi belum alam akhir. Belum alam yang abadi, alam gaib dia. Ketika sakratul maut itu, kenapa dia minta? Karena itulah awal Allah bukakan perkara gaib ke orang. Malaikat itu gaib ini karena masih dihijab oleh Allah. Bisu ketika sakratul maut itu awal pertama kali Allah bukakan tirai gaib itu. Malaikat itu nampak lewat itu. Alam barzakh itu nampak, gemuruh neraka itu nampak terang, pokoknya itu di alam barzakh. Nampak malaikat yang mencabut nyawa itu bisa nampak. Tengok dalam surah Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasyaruka yawma hadid. Sungguh engkau telah lalai dengan perkara ini. Perkara apa ini yang Allah maksud? Ayat sebelum itu berbicara tentang sakratul maut. Banyak orang yang lalai. Makanya ini yang kaji Pak Rego sambil mengingat-ingat. Banyak yang lalai, yang modelnya itu udah tak mati saja. Iya, orang pegang saji nyepai mancing. Itu banyak. Lah pensiun bukan saji di ramian yang posko domino lah Pak. Ada modal juga, itu sampai lain ya Pak ya. Jika modal tahu di ramian sampai iya tak masalah nanti dia kawan itu. Tapi kan lebih baik kamu saji dulu. Saji dulu, ramian saji, dia sholat saji, bawa ajak kawan saji, ramian saji, makmur kan masjid dulu. Kan lebih rancak pada itu. Ikut tidak tahu loh. Itu artinya
itulah mungkin mode hidup dan mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau sudah tiba ajal itu Bapak dan Ibu, la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Kalau bisa diminta-minta. Kau dapat, kan ada dua bentuk cara mati. Kodak husnul khatimah, su'ul khatimah. Tidak bisa diminta. Berdoa misalnya. Maksudnya tidak bisa kita menentukan ya Allah. Mulai sholat subuh ya. Kalau kita ambil ini saja. Nah, kan itu husnul khatimah. Setelah ibadah itu meninggal atau dalam ibadah meninggal, husnul khatimah. Tapi masalah itu kan tidak bisa menentukan. Makanya setiap detik itu bersiap-siap untuk menggapai mati yang baik. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masalah mati itu sama saja. Mau apa soleh atau tidak, mau kesembahyang atau tidak, yang beriman atau tidak, satu orang akan mati. Itu ayat itu umum semua. Mau kafir atau muslim atau beriman mati. Cuma masalahnya ending kematian awak apa dan itu kita yang menentukan. Kematian memang telah ditentukan Allah yang menentukan. Tapi ending dari mati fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ending dia awak mati mau husnul khatimah atau su'ul khatimah itu diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilihnya. Awak ingin mati husnul khatimah, artinya mati yang baik, ending akhir dari kehidupan dunia ini itu elok. Apa yang awak pilih, mau meninggalkan dunia ini dengan su'ul khatimah, buruk catatan terakhir, itu merasa atau husnul khatimah, tidak lebih ibadah. Ibu kalau dalam calik model keadaan bisa tengok YouTube, kini aku kan terekam satunya, banyak yang terekam macam-macam. Buat saya di pencarian itu saat-saat sakratul maut, saat-saat sakratul maut, punya macam, pernah agak belum mencarinya. Jadi betul apa kata Rasulullah, matan nasu bima ta'ithu bi. Kau hati-hati manusia itu akan mati dengan apa dia biasa hidup. Pokoknya apa itu? Cari kebiasaan awak di ujung-ujung umur ini. Elok kebiasaan awak. Kalau elok insyaallah mati awak elok. Tapi kalau kebiasaan awak buruk mati awak. Itu yang awak khawatir. Karena begitu konsep yang Rasulullah katakan, matan nasu bima ta'ithu bi. Manusia itu akan mati dengan apa dia biasa hidup. Karena dulu bagi Ustaz, kecil orang kalau mati menyebut la ilaha illallah itu masuk surga. Iya, Pak, ada hadis. Qala la akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya itu dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Iya, Pak. Kalau memang bisa Pak menjamin gitu ya. Sembahyang, tidak sholat, bila beriman ya. Tidak sedekah, tapi bisa menjamin. Tapi saya bisa menjamin. Bila Allah bisa di akhirat. Karena begitu konsepnya tadi. Matan nasu bima ta'ithu bi. Manusia akan mati dengan apa dia biasa hidup. Biasanya minum. Itu kan mati lo dengan kalimat la ilaha illallah. Kan mustahil lah itu konsep itu maksudnya apa? Biasa duduk berlapi-lapi sedilah kau. Atau mati lo dalam menyebut la ilaha illallah ya. Itu saya. Tapi kalau mode apa ibu, mode awak kini dia sholat biasa gitu ya. Kalau biasa zikir itu. Ibu bisa uji nanti. Ibu kalau terkajui tertarung tuh, ada kedua. Itu yang tipu-tipu tadi itu. Itu yang kebiasaan tadi itu. Kalau biasa cari bungkang, ibu ketika terkajui pasti cari itu kedua. Percaya lah. Mudah sekali dua kali menyaksikan ya. Ada orang terkajui gitu ya, terkajui itu. Tapi yang keluar astagfirullah. Itu dia tidak selalu zikir itu Pak. Biasa istighfarnya gitu kan. La ilaha illallah ya kan. Itu tapi ada terkaji cari bungkang kalau itu kebiasaannya begitu. Jadi bisa ibu terkaji. Makanya surat Qaf tadi itu apa tadi itu? Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna kata Allah. Kami akan buka pandanganmu ketika sakaratul maut itu apa tadi itu? Kami akan buka kasyaf. Fakashafna anka ghita'aka. Jadi bahasa Allah yang penghalang. Kalau penghalang sah laki-laki dan perempuan itu hijab. Itu hijab bukan penghalang. Tapi yang menghalangi kita dengan alam barzakh
dengan alam gaib, dengan alam barzakh ini kau dah nampak lewat apa pengalam bahasa Qurannya ritoa. Ritoa itu akan Allah buka nanti tirai yang menghalang kita dengan alam gaib, makanya tak nampak ini malaikat, tak nampak jin itu karena dia gaib bukan. Itu karena masih dihalang. Bila dibuka oleh Allah ketika sakratul maut, cuman dia yang tiba sakratul maut yang awak di sampingnya tak nampak. Akan Allah buka ketika itu dibuka, fabasyaruka yauma hadid. Mata kita, pandangan kita menjadi tajam. Di malaikat turun nampak. Malaikat maut itu turun bersama pasukannya. Jadi malaikat itu apa tadi Ibu? Malakul maut itu kan mufrad dari malaikat. Yang mencabut nyawa memang satu. Malakul maut itu namanya Israel. Ada lagunya apa ya? Bila Israel itu kan ada lagu itu Ibu. Kasidah apa namanya? Kasidah dulu ya. Yang berbarengan dengan jilbab putih. Dulu lagu itu banyak makna. Inilah ya selawat. Tapi dulu banyak lagu dengan nada-nada dakwah. Seperti itu lagu itu mengingat kematian ya. Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembarinan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Itu nada saya sudah dulu karena mengingatkan kita dengan Allah karena itu mati. Ibu yang bersurah itu bukan apa lagu ya, karena lah itu mati yang apa lagu. Tapi berlalu cobalah senandung itu mengingatkan kita. Jadi ya Pak dan Ibu, di malaikat maut itu ada dua tentara yang dua model. Jadi ketika dapat data Nepalsianu akan mati. Itulah ada data dengan seluruh kegiatan amal yang dia lakukan. Pernah dulu seorang pemuda yang meninggal, nyalu sholat ya. Cuma tobat. Itu sering itu coba nanti diitukan ya. Sempat kedua-dua pasukan kau tiba dulu menjelang malaikat maut tiba. Kedua-dua pasukan kau sama tiba. Seharusnya kan data itu cik-cik. Tapi pernah sama dengan ini karena nyalu sholat lalu beramal, cuma nak tobat ya. Seorang pembunuh. Jadi meninggal dunia, tobat, petunjuk ke guru, disuruh hijrah, baik belajar ke rumah sahabat. Di pertengahan jalan meninggal. Turunlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Itu dua pasukan itu turun. Tinggal bertangka, ini harus sholat ya, ini bukan ibadah ya. Tapi aku dapat perintah lo baru ngecek malaikat rahmat. Tobatnya diterima oleh Allah. Allah sadang ini. Itu ampunan Allah berikan, rahmat Allah berikan. Dia ditetapkan sebagai ahli surga. Jadi begitu. Bisa cerita ini apa dan Ibu, pemahaman ini bisa kita lihat dalam surah An-Nazi'at. Allah itu pernah bersumpah wan nazi'ati gharqa. Nah, ini buktikan ya. Wan nazi'at itu jamak yang asal kata itu naz'un. Kalau jamak itu nazi'at, demi malaikat pencabut nyawa yang keras, kasar. Itu pasukannya ya. Yang kedua, wan nasyithati nashta, demi malaikat pencabut nyawa yang lemah lembut. Nah, jadi Ibu, kematian memang tidak bisa kita yang menentukan. Cuma malaikat yang kasar ingin mengeluarkan ruh awak atau malaikat yang lembut itu awak yang request. Awak yang awak baik sholat berjamaah ini mengaji baca Quran, itu sejatinya kita sedang mengajukan proposal ke Allah. Ya Allah,
kalau mengambil nyawa ambo, memisahkan ambo ni, mengakhiri hidup ambo, itu tolong kirimkan malaikat yang lembut-lembut di mencabut nyawa. Nah, itu soalnya sejatinya walaupun tidak minta. Nah, jadi ada dua model malaikat tadi. Pas tiba data di malaikat malakul maut di Israel bu, jadi soleh, rajin mengaji, rajin mengaji, istiqomah mengajinya. Nah itu ya. Pilih malaikat saya yang turun, wanasyitot. Nah itu turun dulu. Dia tidak mencabut nyawa, cuma menjadi pendamping. Ada tugasnya, ada khusus. Kalau cerita panjang waktu habis. Kemudian dicari data. Preman gadang, sembahyang indah, mabuk, kerajo, judi, online yang banyak. Ada sembahyang data ibadah soleh, ada. Yang ada tipu menipu, hina menghina, gunjang menggunjang, fitnah memfitnah. Kalau ada cakap ke sana hati, itu data ada PWD ya. Siapa yang turun malaikatnya mencabut nyawa itu Pak? An-Nazi'at. Dengan kasar turun an-nazi'at, dengan ganasnya turun. Bagi keadaannya Bapak dan Ibu, tunggu episode berikutnya. Jadi sampai situ saya kecewa kini lah. Jadi untuk kini kau Bapak dan Ibu kesimpulan, kanak-kanak lagi bisa mati. Tentu banyak beramal lah yang kebaikan. Konsepnya satu ya, kalau tak takana sebanyak itu nama sampai tadi ya. Matan nasu bima ta'itu bi. Manusia akan mati dengan apa dia biasa hidup. Ibu kalau ingin mati baik, mencari yang baik-baik saya, mengecek yang baik-baik, dan saya berpikir yang elok saya ya, mendangan yang elok saya didangan kan mudahnya Pak, mudahnya dibawa pulang konsep itu kan. Matan nasu bima ta'itu bi. Manusia akan mati dengan apa dia biasa hidup. Kalau ingin mati elok, mengecek elok, melangkah kanan elok, saya mengambil yang elok, kan mudahnya Pak. Kalau ingin mati buruk, mengecek buruk atau cari saya lah. Beramal yang buruk-buruk saya lah, dengar yang buruk-buruk saya itu, yang berpikir yang buruk-buruk saya lah, bersangko yang buruk saya itu. Nah, kalau ingin matinya buruk, seperti itu konsepnya mudah ya. Untuk sampai sekarang kesimpulannya sudah baca dulu Bapak dan Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.